Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Alhamdulillah, ialah kata syukur yang sangat patut kita ucapkan pada hari ini, karena berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa melaksanakan segala rutinitas kita, segala kewajiban kita, dan segala ibadah yang Allah telah tetapkan bagi kita. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah berhasil, Nabi yang telah berjaya membawa kita umatnya dari zaman gelap gulita menuju zaman yang terang benderang. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, hari ini atau pada 10 hari terakhir ini kita telah memasuki penghujung di bulan Ramadan. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang Allah telah berikan kita, baik dari 10 pertama di bulan Ramadan, kemudian 10 pertengahan di bulan Ramadan, dan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Pada 10 terakhir di bulan Ramadan ini, kita ketahui bahwa ada salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada kita, yakni malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar ini adalah malam atau satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita, memerintahkan umatnya untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kenapa malam Lailatul Qadar ini Allah sembunyikan? Allah tidak beritahukan bahwa malam Lailatul Qadar itu ada di malam ke-21 mungkin, atau mungkin ada di malam ke-25, atau mungkin di malam ke-30 di bulan Ramadan. Kenapa Allah merahasiakan malam Lailatul Qadar ini? Karena agar kita senantiasa terus beribadah, terus memperbanyak amalan-amalan kebaikan kita di 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini. Pada awal bulan Ramadan, atau pada awal 10 hari di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kenikmatan, yakni Allah membukakan pintu rahmatnya. Kemudian di pertengahan atau di 10 hari kedua di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu ampunannya. Kemudian di 10 terakhir di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu-pintu surganya, atau Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita dari siksaan api nerakanya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah memperbanyak ibadahnya dibandingkan di malam-malam yang lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Aisyah radhiyallahu anha, bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW mengencangkan ikat pinggangnya dan menghidupkan malam-malamnya serta membangunkan keluarganya. Yang dimaksud mengencangkan ikat pinggangnya ialah Nabi Muhammad SAW tidak mendekati istrinya, tidak menggauli istrinya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian beliau membangunkan keluarganya, menghidupkan malam-malamnya untuk salat tahajud, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, bisa menghidupkan malam-malam terakhir kita di 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang tidak jauh dari keseharian kita. Yang pertama ialah membaca Al-Quran. Alangkah baiknya jika di 10 terakhir di bulan Ramadan ini
Kita menghidupkan malam-malam kita dengan memperbanyak tilawah Al-Quran. Sebagaimana yang kita ketahui juga, satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu adalah satu hasanah, dan satu hasanah itu adalah 10 kebaikan. Yang kedua ialah melakukan iktikaf. Alhamdulillah, pada tahun ini kita mendapat kelonggaran, kita mendapatkan sedikit kebebasan dari tahun-tahun sebelumnya ketika kita ingin melakukan iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, melakukan iktikaf di masjid-masjid. Kita sudah tidak takut dengan yang namanya pandemi. Berbeda dengan 1 atau 2 tahun yang kemarin. Ketika kita ingin melakukan iktikaf, kita sangat takut karena adanya pandemi ini. Alhamdulillah, tahun sekarang kita sudah bisa melaksanakan iktikaf, kita sudah bisa berkumpul bersama teman-teman kita, bersama keluarga kita, melaksanakan ibadah-ibadah secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang berikutnya adalah memperbanyak doa. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang mungkin ini sudah sangat familiar bagi kita. Doanya, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau mungkin kita bisa ubah untuk diri kita sendiri, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini adalah salah satu doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW agar kita senantiasa mengulang-ulangnya di 10 terakhir di bulan Ramadan. Kemudian amalan yang berikutnya adalah memperbanyak salat malam atau salat tahajud. Kita ketahui bahwa salat tahajud adalah salat sunnah yang paling utama. Salat sunnah yang satu-satunya salat sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran. Salat sunnah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di sepertiga malam inilah kebanyakan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan berikutnya adalah zikir. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu mustajab seperti waktu berbuka, waktu antara azan dan iqamah, serta waktu menjelang salat subuh atau setelah sahur. Ini adalah waktu-waktu yang insyaallah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita menyemangati diri kita untuk terus beribadah, untuk terus mengamalkan amalan-amalan yang bisa menjadikan pahala bagi kita, terutama di 10 hari di bulan Ramadan ini, 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Akhiran nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.